Kembali ke fitrah aja. Kan ini baru kan ya. Bunda mic-nya pakai ini supaya ada mic buat ke online. Nah, jadi nanti ini buat diputer-puter. Oh ini. Nah. Oke. Cek one. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya aman ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu kalau mau maju silahkan, di depan masih banyak kursi yang kosong. Silahkan ibu-ibu yang duduk di sofa tuh boleh duduk di depan. Aci ya, Aci sama siapa tuh? Oke, baik. Pertama-tama kita aturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di kediaman keluarga Bapak Hanggodo dan Ibu Tuti Hanggodo. Pada kesempatan yang indah ini kami juga akan mengadakan halal bihalal setelah sekian lama kita tidak bertemu. Tentunya inilah waktu yang paling indah yang akan kita bersama-sama saling memaafkan dan juga kita akan mendengarkan apa yang akan diutarakan oleh Nanda Abu pada pagi hingga siang hari ini. Dan juga terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Hanggodo yang selalu menyediakan semua fasilitas untuk kita bersilaturahim. Baiklah Ibu dan Bapak yang kami hormati, Nanda Abu akan segera menyampaikan kajiannya, tentunya akan sangat berguna bagi kita semua. Silakan Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini seperti biasa kita belajar bersama lagi. Kita sama-sama berkontemplasi dan kita sama-sama meniti ke dalam diri yang alhamdulillah ini baru pertemuan perdana ya setelah Idul Fitri ya Ibu Bapak ya. Ya, meskipun udah lama tapi tetap aja kita sebut sebagai halal bihalal, nggak apa-apa ya. Karena kan yang penting spiritnya dan yang penting bagaimana kita menyadari, dan alhamdulillah pertemuan ini istiqomah, dan alhamdulillah semoga keistiqomahan ini juga menjadi jalan terus kita untuk bertumbuh. Yang pertemuan ini, setiap pertemuan dan apapun pembelajaran dalam setiap pertemuan selalu membimbing dan membawa kita menuju kepada kesejatian, dan tentu saja bagaimana kita ilaihi rojiun dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa, pertama-tama mari kita selalu juga mendoakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini, wabil khusus Sahibul Bait, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Ya, saya belajar itu penting untuk sarapan, karena kalau kurang karbohidrat suka susah loading gitu ya, tapi nggak apa-apa juga ya. Yang terpenting kita hari ini semangat dan penting gembira ya Ibu Bapak. Belajar tuh penting untuk gembira gitu, karena kalau belajar nggak gembira jadi kepaksa gitu kira-kira. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks untuk kita hadir utuh di sini saat ini. Wabil khusus mari kita doakan dua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita doakan siapapun yang sedang sakit musibah, dan tentu saja kita bermohon bermunajat senantiasa pagi menuju siang hari ini kita dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, dimudahkan untuk mendapatkan pemahaman dan mendapatkan enlightenment atau kesadaran yang saya rasa penting untuk kita selalu gali. Oleh karena itu kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak. Dan saya meskipun udah di cek, oh ini kayaknya habis Pak baterainya. Meskipun udah diulang-ulang, saya selalu mendisklaimer apapun ya, saya bicara di sini bukan mau menggurui, bukan mau ngasih ceramah gitu ya, bukan berarti lebih tahu, lebih ngerti, ngasih wejangan, enggak, tetapi kita sesama murid yang belajar sama-sama karena kita semua yang hadir di sini semua guru, semua murid. Setuju Bu, Pak? Setuju ya? Kita semua intinya adalah belajar sama-sama. Baik, tadi saya ditanya mau bahas apa, saya juga nggak tahu sih mau bahas apa ya Ibu. Soalnya ini kan kajian udah berapa tahun ya kita ada? 10 tahun ada kali ya? 10 tahun loh bayangin. Luar biasa. Tepuk tangan lu dong Ibu Bapak, ini istiqomahnya luar biasa. Kita 10 tahun bareng gitu dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu istiqomah. Tapi mungkin saya mau memberikan pancingan untuk kita bisa membuka, entah nanti itu ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau didiskusikan, very open to discuss. Tapi ini karena pertama kali habis Ramadan, boleh kita bahas tentang kembali ke fitrah sejati, Ibu? Boleh ya? Mungkin ini udah diulang-ulang, tapi mungkin kita akan melihat dari perspektif yang agak berbeda gitu kira-kira. Baik ya, bismillah. Oke, seperti biasa kita pemanasan dulu. Sebelum kita, Ibu Bapak very open to discuss ya. Ibu Bapak nanti ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau disampaikan, ada hal yang mau didiskusikan, pokoknya kita very open to discuss karena kita belajar bareng dan belajar sama-sama. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam perspektif sudut pandang ya. Kan kemarin nih kita baru melakukan yang namanya Ramadan, betul ya Bu? Pak? Oke. Ingat ya, kalender Ramadan 30 hari. Tapi beramadan 365 hari. Jadi hari ini Ibu Bapak masih Ramadan nggak? Hah? Masih puasa nggak? Nah, masih. Jawab masih tapi nggak apa-apa sih. Sip ya. Point of view-nya, kalau kita berbicara Ramadan, ada Ramadan dan puasa berbicara dalam konteks syariat, ada dalam konteks hakikat. 2 poin ini. Paham banget kalau di situ? Ya. Oke, sip ya. Jadi kalau secara syariat, secara ritual, kita berbicara dalam konteks satuan waktu. Tapi dalam konteks isi dari ritual namanya spiritual, itu bicaranya nggak ada ruang, nggak ada waktu. Maka sama semuanya konteks apapun, dari sudut pandang syariat ritual pasti ada ruang dan waktu, tapi dari sudut pandang spiritual pasti nggak ada ruang dan waktu. Haji misalnya. Di bulan haji ini nanti bentar lagi yang berangkat itu sedang melakukan ritual haji. Tapi kita yang nggak berangkat bisa berspiritual haji nggak? Bisa. Sip ya, sehingga kalau kita pandangannya sudah mulai meluas bahwa jangan sampai Ramadan hanya di bulan Ramadan, berhaji hanya di bulan haji, dan seterusnya gitu. Sehingga kita akan menyadari bahwa 2 hal ini tidak bisa terpisahkan, karena kenapa? Berkaitan ritual. Ritual berkaitan sama apa Ibu Bapak? Ritual dalam diri kita kaitannya sama apa? Ih jadi diam-diam gini, sama tubuh atau jasad. Nah, kan ada gerakan kan? Ya, tapi kalau spiritual kaitannya sama apa? Ruhani. Gitu. Maka ada jasmani, ada rohani. Maka kalau ibadah jasmaninya rajin tapi nggak ada ibadah ruhaninya, nanti juga nggak komplit gitu. Dan ibadah ruhani pasti perlu gerakan supaya apa? Pendisiplinan gitu. Maka 2 poin ini nggak bisa kita lepas satu sama lain, makanya ada syariat, ada tarikat, ada hakikat. By the way, 3 hal ini itu artinya sama-sama namanya jalan. Ya, untuk diketahui dulu. Ada syariat, ada wasilah, ada thoriqoh, ada din, ada sirot misalnya. Ini semua artinya jalan Bu, Pak.
Ibu bapak waktu sholat tiap hari, waktu baca Al-Fatihah, di antara kata-kata ini ada yang dipakai nggak waktu Al-Fatihah? Yang mana? Sirotol, artinya apa? Jalan. Ibu bapak kenapa nggak pakai syariat mustaqim? Kenapa nggak begitu? Kenapa tidak torikoh mustaqim? Kenapa nggak begitu? Gitu kan? Sehingga nanti kita ngerti bahwa semua jalan ini nanti memiliki spesifikasi jalannya masing-masing gitu. Sip ya. Jadi nanti menuju kepada sirot itu jalannya lebih kepada jalan yang lebih spesifik gitu kira-kira. Nah maka jangan berhenti hanya dalam raga, tetapi lanjutkan dalam bentuk rasa. Karena kalau raga tanpa rasa nggak ada value-nya. Gula tanpa manis nggak ada value-nya. Maka kalau beragama berhenti hanya dalam raga, tidak ada rasa, agama tidak membawa kita menuju kepada sumber esensi yang disebut dengan yang namanya welas asih, gitu kira-kira. Jelas ya Bu, Pak? Jadi kita Ramadan kapan Bu, Pak? Kapanpun dimanapun, secara spiritual, secara hakikat. Tetapi bulannya dibatasi 30 hari gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kalau kita bicara kemarin habis Ramadan, ada kata-kata Idul Fitri. Betul nggak? Nah, Idul Fitri itu apa sih Bu, Pak? Awas nih jawaban hari raya. Bukan gitu. Ibu Bapak kalau dengar Idul Fitri, ting yang kepikiran apa? Opor, bagus ya. Ya, ini tadi ngakunya ngaji udah 10 tahun ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih. Oke, nggak salah. Opor itu ritual. Id itu ritual. Baju baru ritual. Tapi pertanyaan saya, spiritualnya Idul Fitri apa Bu, Pak? Hah? Contoh. Ibu bapak kemarin waktu mau masuk 1 Syawal, besoknya Lebaran, besoknya Idul Fitri, malamnya merasa bahagia nggak? Bahagia. Berarti kalau ibu bapak yang besoknya Idul Fitri bahagia, berarti waktu bulan Ramadan nggak happy, udah gitu aja ya. Pengen cepat-cepat udahan. Nah, besok udahan, besok bisa makan lagi bebas gitu. Berarti tertekan jangan-jangan gitu. Clear ya? Makanya kita udah bahas ulang-ulang. Ada sesuatu yang dilakukan atas dasar kesadaran dan ada yang dilakukan atas dasar dogma dan doktrin. Kalau itu cuma dogma dan doktrin, itu biasanya konteksnya itu hanya dilakukan harus gitu. Contoh. Contoh ya. Ibu bapak kita main jujur-jujuran boleh ya? Kemarin ibu bapak waktu Ramadan harus puasa atau perlu puasa? Yang mana? Yang benar. Silakan Ibu, monggo. Ya, mungkin nah di sini juga kosong sih, silakan. Ya, boleh. Monggo. Oke. Aman ya? Oke. Nah, Ibu Bapak bisa bedain ya mana harus dan mana perlu, betul nggak? Nah, sekarang sholat harus atau perlu Bu, Pak? Nah, sip ya. Berarti kalau sekarang sholatnya harus, puasanya harus, berarti 10 tahun nih nggak gimana-gimana amat gitu. Yang jangan-jangan kita terjebak dalam keharusan demi keharusan. Kenapa? Sesuatu yang dilakukan atas dasar harus itu pasti di dalamnya ada tekanan gitu Bu, Pak. Makanya jadinya nggak enjoy. Makanya kalau tertekan pengen cepet-cepet lebaran gitu. Begitu lebaran, besoknya happy banget. Meskipun malamnya doanya gini, aku sedih sekali meninggalkan Ramadan. Pret banget lah udah gitu ya, pret lah gitu. Udah, kalau soal sedih besoknya happy gitu. Kan nggak nyambung gitu kira-kira. Sip ya, kira-kira banyak yang tertekan akan Ramadan atau banyak yang happy akan Ramadan? Yang mana Bu, Pak? Kebanyakan. Ini nih, kebanyakannya 96% di sini. Makanya bulan puasa itu nggak jauh beda sama pesta kuliner yang berbalut religius gitu. Kelihatan religius padahal pesta kuliner aja sih gitu. Rata-rata ya. Kenapa? Karena konteksnya jangan-jangan tidak sampai kepada esensi dari kesadaran gitu. Oke? Nah, pertanyaan. Idul Fitri itu artinya apa sih Bu, Pak? Kembali ke fitrah.
Kembali kemana Bu, Pak? Oke, saya mau nanya. Ibu bapak ke rumah ini, menuju rumah ini atau kembali ke rumah ini? Yang mana? Ke sini. Emang ini rumahnya ibu bapak kan bukan? Ibu bapak ke sini ini menuju atau kembali? Menuju. Betul? Karena dari rumah mau ke sini. Monggo, Pak. Silahkan. Bentar ya. Salam, monggo. Teman-teman online, suara saya aman ya? Cek 1, cek 2. Apakah suara oke? Bentar ya. Boleh dikasih komen, suara oke kah? Cek 1. Cek 1, cek. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ya. Ulang. Ibu bapak datang ke sini menuju atau kembali? Menuju. Berarti kalau menuju dari rumah menuju ke sini. Betul? Oke. Sekarang saya tanya, kenapa Idul Fitri kalimatnya bukan menuju fitrah? Kenapa nggak gitu Bu, Pak? Kenapa kok kembali fitrah? Kenapa begitu? Iya katanya kemarin Idul Fitrian ini. Betul nggak? Berarti kenapa kok katanya bukan menuju fitrah, tetapi menggunakan kata-kata kembali fitrah. Kalau ke Baitullah, menuju Baitullah atau kembali ke Baitullah? Menuju. Betul nggak? Berarti runtutannya kembali dulu ke fitrah, baru menuju Baitullah. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok yang fitrah kembali, yang Baitullah menuju? Kenapa begitu? Betul. Berarti ada alasan nggak Bu, Pak? Ada. Yang nanti kita ngerti bahwa kembali ke fitrah ini adalah sesuatu perjalanan karena kenapa? Sebelum kita kembali ke fitrah, kita nggak akan sampai menuju kepada Baitullah. Makanya Ramadan ada sebelum Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ini 4 bulan penting sebenarnya. Makanya haji itu season Bu, Pak. Jadi bukan hanya 30 hari sih sebenarnya dalam tanda petik ya. Karena kenapa? Nanti kita berbicara masalah haji, persiapannya dari sini loh. Maka kalau ininya nggak beres, ininya nggak akan dapat gitu kira-kira. Sip ya, makanya kenapa kebanyakan sekarang ya balik lagi ya. Cuman hanya melakukan ritual tetapi tidak masuk ke dalam konteks yang namanya spiritualnya gitu. Nah, kita mau angkat dulu nih. Kata-katanya kok kembali fitrah. Fitrah apa sih Bu, Pak? Hah? Suci. Sekarang saya tanya, suci itu apa? Ini lantai suci nggak? Jus alpukat beli di tempat yang mahal bersih. Tapi ibu bapak boleh nggak kalau mau sholat wudhu pakai jus alpukat? Enggak. Jadi jus alpukat bersih atau suci? Hah? Ya kan sekarang kembali ke suci. Suci apa? Pokoknya suci aja. Ya, to be simple ibu bapak. Suci itu 2 tambah 2 sama dengan 4, ini suci ini. Kenapa? 2 tambah 2 ya 4, selesai. Nggak 4,5, nggak 3,5. Sucinya 4, pas presisi sesuai. Itu namanya suci. Berarti kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 ini takaran yang tepatnya untuk ukuran 2 tambah 2. Iya. Jadi kalau ada yang bilang, ini terlepas apa ya, kita ngomongin dualitas sedikit ya. Kalau ada yang bilang, 2 tambah 2 sama dengan 5, pas nggak? Enggak, berarti nggak suci gitu. Sip ya? Oke ya? Berarti suci itu artinya apa? Sesuai dengan takaran dan alamiahnya. Itu suci. Berarti kalau disuruh kembali ke suci, disuruh kembali ke mana? Disuruh kembali ke nature-nya. Disuruh kembali ke alam.
Makanya kalau kita mau kembali ke alam, dalam hidup penting memiliki pengalaman. Betul nggak? Karena hanya pengalaman yang paling ibu bapak akan yakini. Karena kalau ibu bapak belum mengalami, semuanya masih informasi. Nah sekarang baru tahu informasi udah yakin banget gitu. Gini ya, gitu. Makanya saya selalu ulang-ulang gini ibu bapak, mulai ya disadari dan penting untuk sering-sering ibu bapak, jangan terlalu banyak ngambil barang dari subagen kalau distributor utamanya bisa diraih, udah gitu aja. Betul nggak? Karena jangan-jangan subagennya juga nggak resmi gitu. Akhirnya ngambil mulu dari situ, sementara si subagen jangan-jangan menghalang-halangi siapapun untuk ke distributor utama gitu kira-kira. Oke? Oke? Aduh lemas segini, oke nggak ini? Oke, berarti lawan kata nature apa? Nurture namanya. Maka ada alami, di mana kita sebagai seapa adanya, dan ada sesuatu yang dalam tanda petik mengisi pengalaman atau alami itu sebagai yang namanya nurture. Nanti nurture itu bisa kita sebut sebagai lingkungan, nanti kita ngerti. Jadi saya pengen menarik dulu ya, supaya ini agak beda ibu bapak. Fitrah adalah back to the nature. Dan ibu bapak mikir back to the nature bukan berarti ibu bapak harus main ke gunung, bukan. Bukan. Karena nature sekarang gunung, pantai, benar itu nggak salah. Tapi pulang dari gunung dan pulang dari pantai tetap stres berarti nggak back to the nature namanya. Healing sih iya ceritanya, tapi lagi healing tetap stres gitu. Lagi healing tetap depresi gitu. Berarti tempat healing tidak ditentukan oleh letak geografis, betul nggak Bu? Pak? Iya. Karena kenapa? Letak semuanya tidak di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita. Sampai sini oke? Maka menuju Baitullah keluar atau ke dalam sebenarnya? Ke dalam. Sekarang yang lagi berangkat ke sana itu lagi melakukan healing. Tapi healing ke sana belum tentu mengalami perjalanan menuju Baitullah, belum tentu. Gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Karena yang lucu ya ibu bapak sekarang pergi haji yang penting dapat gelar. Pulang dari haji nggak dipanggil Pak Haji jadi nggak noleh Bu. Ada nggak yang begitu? Jangan banyak nggak enak, ada aja, ada. Padahal ibu bapak maaf ya, haji itu artinya tamu. Kalau ibu bapak orang Jakarta pergi ke Mekah dipanggil tamu, cocok nggak? Cocok kan kita orang Jakarta. Pendatang ketika kita ke Mekah, pendatang laki-laki namanya haji, pendatang perempuan namanya hajah. Betul nggak? Kalau ibu bapak pulang lagi ke Jakarta, di Jakarta jadi tamu nggak? Enggak, jadi aneh kalau haji, loh kok tamu gimana kan kamu orang sini gitu. Ini agak aneh sih, tapi nggak apa-apa sih ya. Anehnya udah berjamaah jadi kerasa nggak aneh sih gitu. Jadi nanti akan membuktikan kebenaran itu tidak ditentukan sebanyak apa orang mengatakan benar gitu loh Bu. Ingat, mayoritas belum tentu benar. Karena majority tidak menentukan kualitas kebenaran gitu kira-kira. Oke? Oke, nah sekarang pertanyaannya. Ada nature, ada nurture. Jadi kembali ke fitrah disuruh kembali ke apa Bu Pak? Alam itu apa? Nature. Back to the nature. Nah sekarang saya tanya. Kalau nature adalah alami, nature itu adalah fitrah, berarti fitrah atau alami itu kita pakai bahasa gampang aja ya. Ini kita sebut sebagai origin. Back to your origin. Kembali kepada original. Berarti ibu bapak maaf ya, kalau kita semua disuruh kembali kepada original, berarti kita lagi dalam keadaan apa sekarang? Lagi dalam keadaan palsu. Betul nggak KW? Sok ini khususnya ibu-ibu sih. Ibu-ibu kalau beli tas pengen yang asli, pengen yang palsu. Asli. Tapi kalau misalnya pengen kelihatan brandnya aja, ya nggak apa-apa juga sih yang palsu. Tapi kualitasnya pasti berbeda, betul nggak?
Hah? Jadi ibu bapak maaf ya, dua-duanya pakai baju putih, yang satu bisa original, yang satu bisa KW, gitu maksudnya. Dua-duanya ada H atau HJ, yang satu bisa original, yang satu bisa palsu. Berarti pertanyaannya, kembali ke fitrah adalah melepaskan semua kepalsuanmu, supaya kamu kembali kepada your origin, kepada nature. Jadi ibu bapak maaf ya, keseharian banyak palsunya nggak? Ada bawahan ke atasan misalnya. Bawahannya ke atasannya datang, pagi pak. Iya, dalam hatinya, mati aja lu, kan bisa bu pak. Karena mungkin bawahannya nggak suka sama atasannya, bisa begitu nggak? Bisa. Betul nggak? Sehingga nanti kita ngerti ketika kita berbicara dalam konteks ini, Ramadan adalah tempat melepaskan semua kepalsuan supaya kepalsuannya lenyap kembali kepada original. Nah, melepaskan kepalsuan itu rata-rata namanya azab gitu. Apa bu pak? Ibu bapak kalau dengar kata azab, happy atau nggak happy? Pokoknya serem. Kenapa serem? Pokoknya dengar-dengar nggak tahu artinya apa, yang penting orang lain serem ikut serem aja. Ibu bapak, azab itu artinya pemurnian. Jadi seremnya di mana coba? Contoh. Contoh ya. Ini bukan ngiklan ya, bukan ya. Nggak di endorse juga sih. Ini kalau saya kasih kopi, jadi warna apa bu pak? Jadi hitam. Aslinya hitam nggak? Enggak. Berarti originalnya bening nggak? Bening. Tapi karena dikasih kopi, jadi warnanya apa? Hitam. Nah, diazab adalah melepaskan hitamnya untuk mengembalikan ke yang namanya bening. Itu namanya diazab. Sip ya? Berarti ibu bapak kita semua asalnya bening nggak? Bening. Sekarang? Ya, enak ya kalau belajar sama yang jujur tuh gitu tuh, enak ya. Sekarang udah hitam gitu. Dalam artian, sekarang kita sudah banyak dimasukin faktor eksternal. Berarti kalau kita banyak campuran-campuran eksternal, kebeningannya hilang nggak? Sip, mantap. Oke, ulang ya. Jadi yang asalnya mineral water, dikotorin, kembali kepada mineral water, konteks pengembalian ke mineral water itu namanya azab. Jadi kalau ada kata-kata Allah mengazab, artinya apa? Allah sedang memurnikanmu. Si hitam-hitam ini bisa harta nggak bu pak? Bisa jabatan nggak? Berarti kalau mau putih lagi hartanya harus dicopotin nggak? Jabatannya harus dicopotin nggak? Rata-rata pengazaban karena orangnya nolak pasti menderita gitu. Makanya mindset azab pasti menderita. Kenapa? Aku nggak mau kehilangan. Padahal kehilangan proses kita sedang dimurnikan. Dan kita berburuk sangka kepada semesta bahwa semesta lagi jahat sama aku dikasih sakit, aku dikasih ini, aku dikasih itu. Padahal dia lagi mengazab kita untuk mengembalikan kepada original. Kenapa? Tiap hari pokoknya lagi Ramadan, kembali ke fitrah. Kan itu bukan kata-kata gitu loh bu, Pak. Betul. Iya. Betul. Betul. Oke ya. Jadi Allah mengazab itu maksudnya apa bu, Pak? Memurnikan. Supaya apa? Back to origin. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, semua posisi kita pada akhirnya yang kita cari adalah originnya. Nanti ngerti bu, Pak. Ibu bapak hidup intinya ya, maaf banget. Pengen bahagia nggak? Nah, sekarang saya tanya. Bahagia itu mendapatkan atau melepaskan? Melepaskan. Tidak ada kebahagiaan yang didapatkan ketika kita mendapatkan. Waktu dapat namanya kesenangan. Tapi kalau kesenangan terus dicari nggak akan pernah cukup, maka kalau mau bahagia dilepaskan. Maka kebahagiaan puncak adalah ketika kita punya skill melepaskan. Ingat ya ibu bapak, skill. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Maka yang namanya bahagia itu keputusan.
Jadi kalau sekarang aku tuh nggak bahagia gara-gara dia. Nah, mulai. Berarti nyimpen remote control bahagianya dia orang lain. Rugi nggak? Rugi. Terus nyalahin orang lain terus. Aku tuh gara-gara. Seumur hidupnya menjadi victim. Jadi korban. Korban apa? Korban nurture nanti. Jelas ya? Oke? Sip ya? Jadi ibu bapak tipikal yang sering dapat azab nggak kira-kira? Jadi begitu nanti ada hal buruk, azab nih. Apa? Ini mau memurnikanku. Sip ya? Makanya ibu bapak maaf ya, sakit itu pasti, menderita itu pilihan. Kita nggak bisa menolak sakit, nggak bisa. Tapi urusannya mau menderita atau enggak, skill. Karena at some point, segala bentuk apapun adalah proses pemurnian dari bening kembali ke bening. Itulah yang kita sebut sebagai innalillahi wa inna ilaihi. Jadi ibu bapak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gak usah nunggu tanah kusir, ngapain, kelamaan. Jadi pulang tuh bukan nanti bu, pak. Karena rumah kita selalu di sini saat ini. Bukan tempatnya ya, kesadaran yang selalu di sini saat ini. Dan yang paling kita jarang lakukan adalah hadir di sini saat ini. Kenapa? Kita mundur ke belakang sebagai memori, kita maju ke depan sebagai imajinasi. 10 tahun masih pusing, hari ini masih ribet. Yang belum kejadian udah stres hari ini, betul nggak? Oke? Makanya nanti Nabi Muhammad bilang, antamutu qobla mutu, kamu mati sebelum mati. Mati sak jeroning urip. Kita bisa mati selagi kita hidup, maksudnya apa? Mematikan kepalsuan untuk menghidupkan fitrah gitu. Oke? Aduh, kalau udah nyampe tuh gini diem langsung nih, nyampe nih. Ayo, mau kemana sih? Menuju mulu. Orang udah nyampe dari dulu. Even ibu bapak, kita sedang start di garis finish. Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Nah itu jawabannya jawaban asbun atau jawaban pengalaman yang mana? Asbun udah gitu aja nggak apa-apa. Minimal asbun dulu juga nggak apa-apa lah. Oke. Sampai sini oke ibu bapak? Dapat ya? Semakin kita berburuk sangka sama siapapun, semakin kita bisa balik ke fitrah. Karena kaitan dalam hidup adalah berburuk sangka sehingga menolak realitas, selesai. Period, end of period, selesai aja. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Oke ibu bapak sip ya? Nah, kita bedain mana nature, mana nurture. Ya, contoh. Allah di surat 32 ayat 9, dibilang gini di Quran. Aku tiupkan ruhku. Oke, aku tiupkan ruhku. Contoh. Bu, ini dalam botol air ada berapa? Botol ini satu kesatuan air bukan? Ya. Nah, satu kesatuan ini namanya esa. Ini satu atau kesatuan? Ini satu atau kesatuan? Kesatuan. Air adalah satu kesatuan dari titik-titik air, betul nggak? Kalau saya keluarin, keluar tetesan nggak? Tetesan yang saya keluarin bersumber dari mana? Dari sini. Ini saya pindahin ke gelas. Nyisa setengah. Di gelas setengah. Yang di gelas dan yang di botol sumbernya sama nggak? Gitu. Berarti yang di botol sama yang di gelas satu kesatuan nggak? Tapi karena tempatnya udah berbeda, kita ngelihat dua hal yang berbeda, betul nggak? Yes. Sampai sini oke? Berarti antara gelas sama yang di botol, esa nggak dia? Maka Allah itu satu atau esa? Esa. Maka ketuhanan yang maha esa, bukan satu, bukan. Karena mindset satu sekarang ini. Sok, di 58 ayat 7 misalnya. Kalau kamu bertiga, yang keempat, Allah. Kamu berlima, yang keenam, Allah. Kamu bertujuh, yang kedelapan, Allah. Siapapun jumlahnya plus satu, satunya Allah. Misalkan.
Sekarang ini ada berapa? 50 orang nih. Berarti yang ke-51 siapa? Allah. Di tetangga ada 4 orang. Yang kelima? Allah. Berarti udah 2 rumah aja udah ada 2 Tuhannya. Betul nggak? Betul nggak? Ih, diam-diam gini, oke nggak ini? Dapat ya? Berarti satu dan esa beda nggak? Maka nggak ada kata-kata ketuhanan yang maha satu, tapi yang maha, berarti semuanya esa nggak? Esa. Saya pengen nyepasin dulu mereknya ya. Ibu bapak terdistraksi sama merek kayaknya. Nih ya, supaya real. Dah. Ibu bapak saya lagi megang apa? Mereknya? Aqua nih ceritanya. Sekarang saya lepasin. Lepasin ya. Dah, pas. Sekarang ada mereknya nggak? Ibu bapak mau naruh merek apapun, isinya tetap air nggak? Nah udah gitu aja. Dan ibu bapak kalau haus nyari merek atau nyari air? Nah udah gitu. Berarti nanti mau ada Yahudi, Majusi, Nasrani, apapun terserah. Intinya percikan yang sama nggak kira-kira? Berarti kalau orang yang palsu dia ngelihat mereknya tapi lupa esensinya gitu kira-kira. Itu palsu tuh. Ibu bapak maaf ya. Ada nggak orang yang sekarang merendahkan orang lain gara-gara agamanya beda? Ada nggak yang begitu? Jangan banyak, nggak enak. Ada. Berarti yang dia lihat apanya? Mereknya. Sekarang air mineral banyak mereknya nggak? Terus kalau ibu haus nyari merek, nyari air. Karena esensinya adalah air. Semua air itu datang dari sumber yang sama nggak? Nah gitu. Oke? Sip? Paham? Nah, clear ya? Berarti baik saya, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun sesemesta raya ini, sumbernya sama nggak? Gitu. Tetapi kita terbungkus, terkotakan, tertutup oleh yang namanya nurture, kita dikasih kacamata namanya konsep. Maka di sini ada 50 orang, ada 50 konsep. Maka ibu bapak kenapa kalau mau belajar lepasin dulu konsep supaya kita melihat realitas. Karena kalau penuh dengan konsep banyak penolakan. Enggak gini diajarinnya, iya. Enggak gitu, kayaknya enggak deh. Banyak penolakan jadi tidak mengupgrade gitu kira-kira. Makanya wajar nggak Nabi Muhammad sama teman-temannya disebutnya sahabat Bu Pak? Kenapa coba? Supaya biasa semuanya melepaskan konsep lama. Kita saling belajar aja. Karena orang pada dasarnya nggak mau diajarin. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kalau gitu sumbernya sama nggak? Sama. Yang beda kan penyebutan nama sumber. Betul nggak? Mau nanti disebut Tao kek, mau nanti disebut Yahweh, Sang Hyang, Brahman, Atman, terserah. Karena pada dasarnya itu sedang menyebutkan dia. Sekarang gara-gara penamaan yang beda bisa jadi berantem nggak? Karena rebutan merek gitu kira-kira. Tapi nggak apa-apa Bu, Pak. Emang ada orang tipikalnya di merek main dulu nggak apa-apa. Karena kenapa ibu bapak maaf ya, yang namanya kesadaran akan jatuh tempo sesuai waktu titik. Nggak bisa dipaksain. Karena kenapa? Kedewasaan by timing. Makanya kalau kita mulai menyadari ibu bapak, kenapa Nabi Muhammad nggak bisa memaksakan pamannya sekalipun. Betul nggak? Iya, karena nggak mau kok gitu. Makanya sesuatu yang datang dari dalam itu akan menimbulkan kehidupan. Tapi yang datang dari luar itu nggak akan hidup. Telur kalau pecah dari dalam jadi anak ayam, kalau pecah dari luar jadi omelet gitu Bu. Betul nggak? Berarti nggak akan ada yang bisa mecahin dari luar kecuali dari dalam. Maka kalau udah pecah dari dalam, pencariannya pasti pure. Maka pecah dulu baru mencari. Nah, pecah mencari itu prosesnya apa? Azab. Azab itu apa? Pemurnian. Ibu bapak, nambah 10% orang ngerti ini aja, damai aja, udah gitu aja.
Betul nggak? Heeh. Beda suku, bangsa, berantem. Ras, agama, ribut. Seagama beda tafsir, ribut. Sama tafsir beda guru, ribut. Coba. Betul nggak? Jadi sekarang ini banyak ngeributin mereknya, lupa semuanya minum air gitu loh, Bu. Oke? Sip ya? Oke. Berarti pertanyaannya, ketika aku tiupkan ruh, berarti kita semua ini datang dari kolam yang sama nggak sebetulnya? Dari lautan yang sama nggak? Top. Jadi Ibu Bapak saya pengen nggak sabar jump to conclusion ya. Ibu Bapak pada akhirnya semua proses hidup seperti. Anggap di dalam botol ini ada es. Ibu Bapak ada pemisah nggak antara air sama es? Kelihatan nggak? Kenapa? Karena es adalah air yang membeku. Tetapi ketika dia ke fitrah, esnya mencair, sudah tidak ada batasan antara es dan air. Karena kenapa? Semuanya menjadi tauhid gitu. Jadi kita semua sebetulnya di lautan yang sama dengan pembekuan es yang beda-beda. Udah gitu aja. Sip. Berarti kalau esnya harus mencair, perlu ada pembakaran nggak kira-kira? Itulah namanya Ramadan. Jadi kalau orang egonya kencang, air sama esnya gede gitu Bu. Oh akunya gede banget gitu. Padahal nanti kita ngerti, antara es dan air nggak pernah terpisah. Contoh. Ibu Bapak dengar kata mati takut nggak? Dengar kata mati takut nggak? Ya, maaf ya. Salah satu poin ketika dengar kata mati takut, salah satu mental blocking kefitrahan adalah ketakutan akan mati. Ibu Bapak mati pasti nggak? Terus Ibu Bapak ngapain menakutkan yang pasti? Betul nggak? Berarti Ibu Bapak takut akan mati atau takut akan konsep mati? Yang mana? Konsep. Berarti yang membuat kita takut itu bukan realitasnya, tapi sudut pandangku terhadap realitas. Betul nggak? Iya. Pemaknaanku terhadap realitas. Maka pendewasaan, perubahan hidup terjadi ketika kita mau merubah sudut pandang dan mau merubah makna. Kalau kita memaknainya hanya suffering dan ini adalah azab yang buruk apa dan lain-lain, selama-lamanya kita akan di level yang itu. Tapi begitu perubahan makna, oh ternyata Allah bukan benci ke aku, tapi lebih sayang dan lebih rindu, maka aku diberikan ini. Kejadiannya sama, maknanya berubah. Kejadiannya sama, maknanya berbeda. Rasanya beda nggak Bu Pak? Sip. Berarti yang berubah realitas atau pemaknaan? Sip. Maka Ibu Bapak kalau masih pakai makna yang 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, berarti nggak mendewasa, gitu aja udah. Makna sholat dari dulu gitu aja, makna puasa dari dulu gitu aja, makna Idul Fitri dari dulu gitu aja. Berarti tidak ada upgrading makna gitu kira-kira. Betul nggak? Berarti penting ya untuk melakukan upgrading makna. Upgrading makna akan dipancing oleh peristiwa hidup yang tidak menyenangkan biasanya. Karena tidak ada pertumbuhan di tempat yang menyenangkan. Makanya Ibu Bapak maaf ya, saya selalu ulang-ulang. Nggak ada orang yang datang ke saya atau ke teman-teman saya atau ke siapapun lah ya, guru-guru gitu. Mau belajar tasawuf, ketuhanan, kesadaran, mukanya tuh sumringah. Kang, aku mau belajar tasawuf, kenapa? Lagi happy banget. Nggak ada Bu, Pak, nggak ada. Itu semua mukanya ditekuk, bete, kesel, entah ditipu, entah habis cerai lah, entah apa. Pokoknya semua dipanggil oleh penderitaan baru belajar gini-gini gitu Bu. Pak. Itulah kenapa saya sering mengatakan suffering call us back home. Penderitaan memanggil pulang. Bel pulang, neng, pulang. Karena kalau kamu nggak menderita lupa pulang nanti. Kenapa? Kan kamu bukan tempatnya di sini gitu. Oke Bu, Pak? Oke. Duh ini habis Ramadan Lebaran tuh sunyi senyap gini ya, santai. Dapat tapi ya? Oke. Berarti kalau di 32 ayat 9 aku tiupkan, berarti partikelnya dia, itulah yang disebut ruh atau itulah yang disebut fitrah.
Nah, ini yang menarik Bu, Pak. Simple ya, let's make it simple. Ibu Bapak, alamiah nama Allah, nomor 1 deh, Asmaul Husna apa? Iya, Asmaul Husna nomor 1 apa? Rahman, Rahim, betul nggak? Nah, makanya di surat 6 ayat 12, 6 ayat 54, 1 ayat 1 misalnya. Itu semua konteksnya mau mengatakan, aku adalah Rahman, Rahim. Aku adalah pure love. Maka Allah itu bukan rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja. Dalam banget. Makanya Asmaul Husna yang terakhir apa Bu, Pak? Sabar. Jadi Allah maha sabar nggak? Iya, nunggu kita ini yang bandel-bandel ini sabar ditungguin sama dia. Kapan ya si Abu mau pulang nih ya, bandel mulu gitu. Maka sejauh-jauh kita pergi yang akan paling dekat hanya kasih sayangnya Allah Bu, Pak. Sejauh-jauh selupa-lupa segimana dia nggak pernah mundur, nggak pernah lelah, nggak pernah putus asa untuk nungguin kita pulang gitu Bu, Pak. Makanya asobur itu menjadi Asmaul Husna yang terakhir. Kalau pakai bahasanya Rumi, aku selalu menunggumu, ketika kamu kembali aku akan selalu membukakan pintu gitu loh Bu, Pak. Cuman pertanyaan besarnya kapan kamu mau kembali gitu. Kapan saatnya kamu mau pulang? Karena kamu sejati tidak pernah di sini tempatnya, karena kamu sejati di aku pulangnya. Makanya kenapa selalu dikatakan aku dan kekasih gitu kira-kira. Makanya kalau Pak Quraish Shihab keren deh Bu, Pak, di buku hajinya. Kesedihan yang paling tinggi ketika mengunjungi rumah kekasih tapi tanpa kekasih gitu. Rumahnya ada tapi kekasihnya nggak di situ, bete gitu. Betul nggak? Ini jangan-jangan yang pergi ke Mekah itu rumah kekasih tanpa kekasih, Allah nggak di situ juga sih gitu. Betul nggak? Yang artinya dalam tanda petik nanti kita ngerti bahwa konteksnya adalah kembalilah ke fitrah karena kenapa? Aku nggak pernah jauh dari kamu gitu. I always with you. Itulah digambarkan aku nggak pernah jauh dari urat leher. Kapanpun kamu mau kembali, aku selalu terbuka untuk menerima. Maka kasih sayangku selalu melampaui dari murkaku. Jadi kalau Allah mau benci, disusul lagi sama kasih sayangnya Bu, nggak jadi. Allah mau benci, disusul lagi, nggak jadi. Jadi Ibu Bapak mulai kita menyadari bahwa apa yang paling susah dalam hidup, masuk neraka, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allahnya kasih sayangnya tinggi banget gitu. Oke sampai sini? Tapi kan omongan ini kalau ngomong di kelas 2+2 begitu, terlalu susah masuk neraka. Ih korupsi, itu nggak gitu juga, jangan. Bukan itu poinnya. Sip ya. Oke Ibu Bapak ya. Oke, berarti pertanyaan saya, esensi dari ruh apa? Kasih, sayang, welas, asih. Jadi Ibu Bapak maaf ya, terlepas dari semua kepalsuan kita, basicnya kita semua hanya welas, asih, titik. Gak ada lagi. Bahan baku kita semua hanya kasih, sayang, titik. Makanya Bismillahirrohmanirrohim. Atas namamu yang maha kasih sayang. Ini kan Ibu Bapak maaf ya, banyak yang ngomong bismillah tapi tidak menjadi bismillah gitu loh Bu. Banyak yang ngomong syahadat tapi tidak menjadi syahadat gitu. Kenapa? Kembali ke konsep. Anyway. Nah, berarti kalau gitu, kalau saya sekarang kembali ke fitrah, disuruh balik ke fitrah, berarti jangan-jangan kita tiap hari menjauh dari welas asih nggak Bu, Pak? Iya. Maaf ya Ibu Bapak ya, kita menggunakan diksi ini karena ini penting untuk kita sadari. Siapapun yang menjauh dari welas asih, yang menjauh dari fitrah, itu namanya musyrik. Contoh ya. Welas asih itu memiliki 3 terms. 1, ketenangan. Calmness. Yang kedua,
peaceful atau damai. Dan yang ketiga happiness, bahagia. Di antara tiga ini nggak ada marah, Bu, Pak, nggak ada. Jadi marah aslinya kita nggak? Hah? Dengerin dulu pertanyaannya. Fitrahnya kita welas asih. Output dari welas asih tenang, damai, bahagia. Pertanyaan, ada marah nggak di sini? Enggak, berarti marah asli bukan? Bu, marah diajarin, Bu, Pak. Siapa yang ngajarin kita marah? Siapa yang ngajarin kita marah? Orang tua. Loh, emang anak nyontoh siapa kalau bukan nyontoh orang tuanya? Betul nggak? Berarti ketika kita mulai menyadari bahwa siapapun yang terlahir, 1 detik dia lahir, dia langsung dimusrikan, gitu loh, Bu. Dalam tanda petik ya. Makanya, maaf ya, kalau kita berbicara masalah ruh atau fitrah, pandangan kita mineral waternya nggak kira-kira? Airnya nggak kira-kira? Berarti kalau kita ngelihat airnya, inilah yang disebut tauhid atau disebut oneness. Maaf, Ibu Bapak akan bermasalah nggak kalau di depan saya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, saya nolong aja. Boleh begitu nggak? Berarti kalau saya nolong aja tanpa embel-embel merek, itulah disebut fitrah. Tapi begitu mau nolong, Islam bukan ya? Pas mau ngasih nanya, rajin sholat nggak? Misal. Berarti dia ada pemisahan nggak? Itu berarti keluar dari oneness, namanya manyness. Berarti kalau masuk ke oneness, inklusif atau eksklusif? Inklusif dong. Menyatu. Kalau eksklusif, aku lebih baik dari kamu, betul nggak? Berarti eksklusivitas kemusyrikan nggak kira-kira? Ah, udah. Duh, aku tuh nggak level nih di level ini, aku tuh harus, udah mulai gitu-gitu aja. Berarti kalau eksklusif ada sekat nggak? Berarti kalau ada sekat memisahkan nggak? Berarti menilai nggak? Maka dalam Quran di surat 30 ayat 32, orang yang paling musyrik adalah orang yang memecah belah agama dan mereka merasa paling benar agamanya. Merasa bangga dengan golongannya. Berarti semakin memecah belah, semakin saya masuk ke jalur yang namanya musyrik. Sampai sini oke, Bu, Pak? Jadi Ibu Bapak maaf ya. Kita kira-kira punya pengalaman kemusyrikan nggak kira-kira? Bangun tidur bisa musyrik nggak? Bisa. Siang-siang bisa musyrik nggak? Ibu Bapak nggak usah jauh jadi orang musyrik, jadi orang pelit udah musyrik banget, udah gitu aja. Berarti merasa memiliki, merasa aku yang punya dalam tanda petik ya. Dan ini kejadiannya tiap hari berbolak balik. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti sekarang kita mau bicara marah, dengki, iri, benci, julid, apa semua. Itu nurture yang diinstal dari lingkungan luar. Dan nanti kita menganggap bahwa lingkungan luar yang diinstalkan kepadaku itu adalah aku. To be simple, nature adalah yang langsung datang dari Allah. Nurture adalah yang ditempelkan lingkungan kepada kita. Ibu Bapak maaf ya, agama nature apa nurture? Agama, Ibu Bapak milih agama sendiri nggak? Milih sendiri, aku mau Islam. Atau tiba-tiba Ibu Bapak agamanya Islam, yang mana? Ibu Bapak milih nggak aku warga negara Indonesia? Milih nggak? Enggak. Milih nggak aku mau keturunannya si X dengan bin itu? Milih nggak? Enggak. Itu semua disematkan, dipaksakan, ditempelin ke kita. Betul nggak? Nah, contoh. Bismillah ya. Ibu pernah nggak ngelihat di ruangan bayi yang baru lahir dua-duanya satu hitam satu putih saling ngomongin, ini jelek lu hitam, ada begitu nggak? Ada, bayi belum tahu ngejelekin, Bu, Pak. Belum diajarin masalahnya. Nanti makin gede dia mulai rasis tuh.
Berarti nature-nya dia tervirusi oleh nurture. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti kita udah kecanduan sama virus-virusnya kira-kira? Iya. Jadi Ibu Bapak kita ini aslinya orang apa manusia? Aslinya orang apa manusia? Manusia. Manusia yang ditempelin orang. Bu, orang itu apa sih? Identitas. Sok Ibu Bapak ketemu teman baru, kan gak ditanya, ibu manusia mana? Kan gak ada ya. Tapi ditanyanya apa? Berarti dia lagi nanya apa? Identitas kan? Betul nggak? Berarti yang disuruh puasa orang apa manusia? Yang disuruh puasa. Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang masih banyak tempelan, sok bakar di Ramadan supaya tempelannya hilang, kamu kembali jadi manusia gitu. Sampai sini oke? Jadi Ibu Bapak kita ini kenapa disuruh Idul Fitri? Kita ini asalnya manusia, ketempelan orang disuruh kembali menjadi gitu. Makanya syarat mutlak nomor 1 untuk menjadi manusia, dia punya sifat Tuhan. Maka nomor 1, sifat ketuhanan, maha welas asih yang menyatu. Itulah kenapa nomor 1, ketuhanan yang maha esa. Baru kalau itunya beres, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kalau satunya nggak beres, duanya nggak akan kena gitu loh Bu. Sampai sini oke? Dapat ya? Sip ya? Jadi Ibu Bapak sekarang lagi jadi orang, lagi jadi manusia. Atau gini. Kebanyakan orangnya, kebanyakan manusianya. Orang. Contoh. Jadi Allah meniupkan ruhnya sifatnya manusia, tenang, damai, bahagia. Ibu Bapak, itulah kenapa bahagia jangan dicari. Karena Ibu Bapak nggak ngapa-ngapain udah bahagia. Yang ngebuat Ibu Bapak bahagia, nggak bahagia, banyak maunya, udah gitu aja. Betul nggak? Aku mencari kebahagiaan, nggak akan ketemu. Kenapa? Tapi aku melepaskan kemelekatan, baru bahagia. Berarti kita semua ini adalah kebahagiaan yang ditutupi oleh keinginan dan ekspektasi. Contoh. Ini contoh lama ya. Contoh lama ya. Aku ingin bahagia. Gimana caranya? Aku ingin bahagia. Gimana cara bahagia? Sekali lagi. Wah ini emang udah jam-jam kritis ya, jam segini ya. Oke, sekali lagi. Aku ingin bahagia. Jadi cara bahagia gimana? Bukan tutup aja inginnya nih. Hilangnya nih. Tersisa apa? Aku. Jadi yang membuat aku tidak bahagia apa? Nah udah gitu. Jadi banyak mau, banyak nggak bahagia nggak? Makanya ingin itu kendaraannya setan. Tapi ngomong setannya nggak usah, setan, nggak usah, biasa aja. Setan gitu, jangan ya, biasa aja. Karena kita perlu setan Bu, Pak. Nggak ada setan nggak datang ke sini kita ya. Kan setan itu pelatih. Sip ya, clear ya. Oke, berarti kita adalah manusia yang tertutup oleh orang. Betul nggak? Identitas, keturunan, agama, aturan, udah tuh ketutup nih. Dah sampai nggak kelihatan lagi sih kitanya si manusianya gitu. Nah Ramadan itu melepaskan ini semua. Kembalilah menjadi manusia seutuhnya. Ini semua titik-titik ini bukan kamu.
Karena semua titik-titik itu tidak permanen. Betul nggak? Karena yang permanen hanyalah sang hidup, yang permanen adalah ruh itu, yang permanen adalah fitrah itu. Nanti kita sebut itu namanya kesadaran. Berarti ibu bapak, begitu kita mulai menyadari semakin kita menjalani hidup, semakin semesta sedang mengazab kita melepaskan kemelekatan-kemelekatan ini. Karena kenapa? Tujuan inti dalam perspektif ini ilaihi roji. Jadi benci sifat alamiah kita bukan Bu, Pak? Bukan. Benci dibiasain. Marah dilatih. Betul nggak? Makanya ada orang ngomong, saya ulang-ulang jangan bosan. Aku tuh orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah, udah gitu aja. Ini nih, bawaan lahirnya kayaknya aku pemarah deh. Waktu lahir diinstal marah. Berarti marah harus di uninstall nggak? Siapa yang bisa menguninstall? Diri sendiri. Maka ibu dan bapak maaf ya, jangan pernah mencari kebahagiaan kemanapun karena kita nggak akan menemukan. Ketika kita berharap kebahagiaan dari pasangan, anak, orang tua, tetangga, teman, ujungnya pasti kecewa. Kenapa? Karena semuanya tidak akan sesuai dengan keinginanku. Karena urusannya hanya dalam keinginan. Mereka akan selalu melakukan apa yang mereka inginkan, bukan yang aku inginkan. Makanya ibu bapak rumusnya, don't look up, don't look down. Gak usah idol-idol banget, memuja-muja banget, lebay-lebay amat. Kenapa? Suatu saat nanti orang yang kita idolakan pasti akan bikin kita sakit hati, fix. Kenapa? Karena semua orang dinamis. Apalagi look down gitu ya, janganlah. Itulah kenapa jadilah umatan wasaton, umat pertengahan. Jadi wasit gitu loh Bu. Maka Islam itu in middle. Nggak atas, nggak bawah. Sip ya? Berarti kalau nggak atas, nggak bawah, netral nggak? Netral. Berarti sesuatu yang baik sebetulnya ada nggak Bu, Pak? Nggak ada. Everything netral. Baik atau buruk tergantung pemaknaan. Sip ya? Oke ya? Berarti sehat netral nggak? Netral. Sakit? Netral. Karena dua-duanya realitas yang kita akan alami. Yin yang, Bu, Pak. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Gak bisa lepas, betul nggak? Kalau putihnya kita zoom, putihnya di zoom, hitamnya ikut gede nggak? Pasti. Maka jangan nerima yin ya, yangnya ditolak, nggak bisa. Aku tuh cuma mau nerima kalau orang ini ngebahagiain aku, kalau dia lagi nyebelin aku nggak mau. Nggak bisa Bu, Pak. Kita nerima sepaket gitu. Karena nggak bisa kita mau apapun kalau nggak nerima one whole package itu nggak bisa gitu. Nah, kata kunci dari pembicaraan kita hari ini adalah puncaknya penerimaan. Selesai. Nerimo. Orang Jawa ngomong nerimo tuh dalam banget Bu, Pak. Udah nerimo aja. Tapi nerimo bukan putus asa, beda ya. Nanti di tabelnya Hawkins itu ada putus asa dan ada acceptance. Katanya bisa sama. Ya udah, itu mah ya udahnya putus asa. Ya udah, nah beda. Kan kalau pasangan istri tanya fine, nah kalau udah fine, nah udah beda tuh. Penekanannya beda tuh. Kata-katanya sama, tapi penekanan di level mana itu beda gitu. Oke Ibu, Pak. Sip ya. Summary. Jadi kenapa kita disuruh kenapa kembali ke fitrah bukan menuju fitrah Bu, Pak? Karena kita asalnya fitrah. Kita fitrah yang divirusi oleh nurture, yang penting belajar melepaskan nurturing itu untuk kembali menuju kepada fitrah. Puncak awal origin kita hanyalah welas asih. Dan itu perjuangan seumur hidup Bu. Oke? Sip ya? Jadi after Ramadan effect, satu, lebih mencintai diri, lebih menyayangi diri, lebih menerima kondisi apapun. Karena kembali ke fitrah adalah menerima seapa adanya. Gitu. Sampai sini oke Bu? Sip ya?
Oleh karena itu Ramadannya jangan berhenti di bulan Ramadan. Yuk selalu Ramadan, karena perjalanan menuju fitrah nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Gitu kira. Oke? Dapat sesuatu hari ini Ibu Bapak? Dapat sesuatu? Oke, mungkin ada yang mau sharing atau pertanyaan? Ya, ya. Pak, ladies first boleh ya? Tar, pakai ini aja Pak, supaya bentar. Nah, biar masuk. Cek. Sini, di depan. Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu di depan mungkin wabarakatuh. lebih. Oke, kan sekalian mau speech. Monggo. Monggo. Jadi masuk ke TV. Jangan. Monggo, Ibu. Punten, Silakan. Nak Abu. Nak Abu, boleh saya bertanya sekali lagi mengenai azab dan kemurnian tadi. Ya. Kalau saya baca di An-Nisa 13:14, itu kan ada kekal adanya ya di neraka atau di surga itu. Sedangkan Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Sementara ada pengertian bahwa di neraka itu sementara karena Allah Maha Pengasih Penyayang. Jadi diazab dulu untuk menuju ke kemurnian. Terus mengenai Nah Abu tadi bilang bahwa hidup ini adalah menerima. Tapi kalau tanpa ada kewaspadaan, ya nggak bisa juga saya rasa seperti itu. Karena begini Nah Abu ya, saya kemarin memang baru saja dua kali dalam kondisi yang sangat tidak enak. Tapi saya waspada karena apa? Saya mengingat guru-guru saya yang selalu yang sudah tidak ada kebetulan ya, Kang Ipai, Pak Permadi ya, Insya Allah. Itu menguatkan saya bahwa Allah itu Maha Pengasih Penyayang dan Allah itu sangat dekat, itu benar-benar terasa. Saya waktu itu udah give up, nah Bu ya. Bahkan dokter sudah judge saya CA. Oke, anak-anak saya udah udahlah ya, ya sedih ya segala macam. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa oke, CA ya itu untuk jasad saya. Tapi jiwaku tidak. Karena di situ saya merasakan bahwa oh iya guru-guru saya juga kembali dengan caranya. Itu adalah hukum kehidupan. Kita akan mati. Di tengah kesadaran itu, di tengah saya menerima itu, saya tetap ikhtiar. Saya mencari, saya tetap harus berobat. Saya tanya ke sana ke sini, bagaimana saya bisa memenuhi ikhtiar saya sementara kemampuan saya juga terbatas. Di situ saya menyerahkan ke Allah dan saya tetap bersyukur, alhamdulillah. Kata alhamdulillah pada saat saya udah divonis itu nggak gampang. Mengucapkan alhamdulillah itu sangat susah. Begitu saya dibilang kanker, saya mau ngomong alhamdulillah tuh sampai kayaknya tersekat di sini. Walaupun hati saya bisa bilang alhamdulillah, tapi nyatanya lidah saya itu udah kayaknya kepotong. Di situ saya merasa bahwa enggak, Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Akhirnya saya tetap berucap alhamdulillah. Apapun yang akan terjadi, enggak apa-apa, ini bentuk kasih sayangmu, saya bilang gitu. Tapi saya kan tetap harus ikhtiar. Ya. Dari mana, kemana, harus apa? Akhirnya ya tetap saya tanya ke sana ke sini. Ini tanpa diduga, tanpa kenal, tanpa ada referensi, tanpa ada siapa-siapa yang membantu. Saya datang ke profesor yang memang akan menjalani itu ya, yang akan mengobati saya. Saya bilang, kenapa kamu kesini? Saya bilang, saya ikhtiar, saya mencari estimasi harga yang sesuai kemampuan saya. Terus dia cuma melihat mata saya lihat lagi. Apa maksudnya dia kok melihat mata saya sampai natap, sampai nggak ketip. Ya, saya pikir apa orang ini menyelidik saya. Pura-pura tidak mampu, pura-pura tidak punya duit atau gimana. Saya pandang lagi dia, tapi di situ saya ada hati saya, jiwa saya bilang Allah ada di mana-mana. Jadi saya anggap dia itu Allah. Bukan profesor, bukan siapa, saya anggap
ini Allah, ya Allah tolong saya. Pada saat itu juga, kamu udah dapat estimasi dari rumah sakit A, B, berapa? Saya udah siap semua, saya tunjukin segini, hitam di atas putih. Terus dia baca, terus tahu-tahu dia panggil asistennya, askonya, dia bilang, cari dong, admin panggil, kata dia gitu. Admin panggil, terus dia telepon juga ke admin rumah sakit yang lainnya. Dia bilang, kenapa biaya bisa segini? Itu di depan saya, di depan askonya juga. Dia bilang, ini nggak benar. Saya maunya harga ini hanya segini. Akhirnya saya bisa dapat potongan dari dia pribadi langsung 100 juta. Pada saat itu juga saya sampai mikir, ya Allah, inilah pertolonganmu, bentuk kasih sayangmu. Memang nggak berupa duit ya, tapi di situ saya dapat jalan, paling nggak anak-anak saya cari sisanya tidak terlalu banyak. Dan di situ dia bilang, kamu datang besok pagi. Loh, saya belum puasa, besok pagi kamu datang. Saya datang, terus ternyata kan penanganannya baru jam 12 malam. Sampai jam 3 pagi, terus profesornya juga bilang, kamu besok pulang. Loh, saya nggak harus kontrol. Siapa yang bilang kamu harus kontrol? Di situ tuh saya merasa, ini dia yang ngomong atau ada goib yang ngomong? Kok bisa dia bilang nggak usah kontrol, katanya gitu. Ya udah, saya bilang alhamdulillah lagi. Tapi saya di situ merasa alhamdulillah bukan karena dia profesor atau yang menangani saya ya. Di situ saya merasakan, oh ini toh rasanya mengucap alhamdulillah. Jadi di sini saya mau berbagi, dalam keadaan apapun, mau lagi sedih, senang atau hampir mati, hanya kata-kata alhamdulillah. Ya kembali ya lillahi rojiun, itu ternyata itulah makna yang sebenarnya yang bisa saya rasakan. Saya nggak bisa bicara seperti ini kalau saya belum mengalami. Karena saya mengalami, saya berani bicara bahwa Allah itu di mana-mana. Dan di depan saya ini bisa jadi ini semua Allah itu. Itu yang saya mau sharing saat ini. Dan mengenai yang tadi yang kena Abu Anisa 13-14, bagaimana itu kami memaknainya bahwa kekal itu adanya. Terima kasih, hatur nuhun, saling mendoakan, semoga kita menjadi manusia-manusia yang fitrah. Bukan berarti Idul Fitri menjadi fitrah, tapi fitrah yang sebenarnya, yang hakiki. Insya Allah. Terima kasih ya Nak Abu. Boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Aduh, Ibu terima kasih sharingnya luar biasa. Hatur nuhun Ibu, nuhun pisan. Mangga. Nuhun. Sekali lagi dong Ibu dan Bapak tepuk tangan, asik ya. Duh, luar biasa pengalamannya. Oke. Mudah-mudahan ini ada testimoni yang namanya testimoni itu kan sesuatu hal yang sangat terbukti gitu ya. Dan bismillah kita akan bisa ambil pelajaran. Nah, kita analisa pelan-pelan Ibu dan Bapak. Ini dahsyat sekali. 1. Itu nanti kalau di 41-17 lah nanti boleh dibaca. Nanti di surat 11 ayat 106-107 juga oke. Nanti saya mau masuk ke sini gitu. Tapi mungkin ada satu poin, Ibu dan Bapak maaf ya. Tadi kita baru menyaksikan sebuah testimoni alhamdulillah yang bukan basa-basi gitu Bu. Kita mungkin mudah menyebutkan alhamdulillah dalam kondisi apapun, tetapi alhamdulillah ternyata bukan kata-kata, bukan suara, tapi keteguhan hati untuk melepaskan. Dan memang kita akan berserah total ketika kita udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kasih contoh Ibu Bapak. Kalau kita menggunakan nalar, IQ, jangan lupa bahwa ada poin keterbatasan dalam konteks itu. Semua konteks yang namanya nalar atau IQ perlu, tetapi mungkin saya akan menggambarkan bahwa nalar kita selalu memberikan radar terhadap apa estimasi dan kemungkinan-kemungkinan dan ada kotaknya gitu kira-kira. Sehingga begitu ada sesuatu yang dicari cuma sekotak ini radarnya gitu Bu Pak. Ini gimana, ini gimana. Tetapi keberserahan total melampaui nalar masuk ke dalam kesadaran
itu melepaskan semua radarnya. Jangan lupa ibu bapak, bantuan itu datangnya dari semesta, bukan dari radar yang kita anggap bahwa kita akan bisa ditolong sekotak itu. Betul nggak bu Pak? Yes. Maka ketika radarnya terbuka lebar, kotaknya terbuka lebar, itulah sering disebut aku atau kamu akan mendapatkan pertolongan dari mana yang kamu tidak duga-duga. Betul nggak bu Pak? Yes. Berarti kalau saya tidak menduga, di situ saya sudah tidak mengadakan yang namanya ekspektasi. Dan di situ berserah total. Tapi by the way, nanti mungkin kita bahas ini di pertemuan yang akan datang. Yang si E itu tubuh, tapi aku yang sejati nggak pernah kena si E. Betul nggak? Yang lapar itu tubuh, tapi aku sejati nggak pernah lapar. Yang sedih itu perasaan, tapi aku sejati nggak pernah sedih. Maka kalau aku mengasosiasikan dengan selain aku yang sejati, yang terjadi adalah aku bingung. Tapi kebingungan itu membawa kita menuju kepada kesadaran. Nah, Bu Aci, pengalaman tadi luar biasa gitu ya. Karena masuk kepada direct experience. Pertanyaan. Seseorang yang terpenjara dengan perasaannya, itu namanya neraka, Bu, Pak. Ibu bapak lagi marah-marah, berarti ibu bapak lagi terpenjara sama perasaan dan emosi, berarti kondisi itu disebut kondisi panas api yang namanya nar. Tetapi begitu bahagia, perasaannya pindah level, makanya kita yang namanya berserah dan nerimo, jangan lupa, nerimo di sini tuh one whole package sama takwa, artinya juga ada eling dan waspodo. Di situ tetap awake gitu, Bu Pak. Bukan nerimo, ya udah aja. Bukan. Tetapi di situ ada sesuatu hal, kesadaran, takwa artinya aware. Nerimo, tapi betul. Jadi apa yang tadi dilakukan Ibu Aci, itulah the real takwa. Nerima, tapi ada ikhtiar di situ gitu. Tetapi ikhtiarnya tidak di level ketakutan gitu. Tapi di levelnya udah masuk ke level yang namanya berserah total. Makanya ditemuin sama profesor tadi gitu. Pertanyaan. Ibu dan bapak pada perasaan gak enak, pada perasaan sedih, pada perasaan takut, pada perasaan tertentu, yang bisa membuat kita lepas orang lain atau diri sendiri. Jadi kalau kita muter-muter di situ, kita akan kekal di situ. Tapi begitu saya merubah perasaan, neraka akan menjadi sementara karena saya merubah stage dari sedih menjadi berserah. Jadi kalau mau pakai bahasa sederhana, kalau tadi Ibu Aci ceritanya dalam kurun waktu, contoh. Saya sakit Bu, Pak. Sedih sakitnya setahun. Tapi begitu setahun saya bangkit, saya nggak mau sedih lagi. Sakitnya tetap ada, tapi perasaan semangat saya udah mulai muncul. Nah itu berpindah dari neraka menuju surga. Makanya saya selalu bilang gini Ibu Bapak kemana-mana mending bawa surga jinjing. Jinjing kemana-mana surga tuh gitu. Kalau perlu ambil. Kenapa? Karena surga bukan letak geografis, tetapi state dari kesadaran kita, gitu kira-kira. Makanya dalam konteks ada namanya fiha abada, kamu akan abadi, tergantung keputusanmu mau di level menderita terus atau mau di level bahagia. That's your choice. Allah nggak bisa nolong kalau kamu yang belum berubah, gitu kira-kira. Kalau Ibu Aci pada saat itu ada di level suffering terus, ada di level guilt terus, ada di level takut terus, mungkin Ibu Aci nggak akan ketemu sama profesor tadi. Tetapi begitu tadi Ibu Aci menyadari bahwa ternyata alhamdulillah sejati nggak segampang alhamdulillah basa-basi ya. Dan puncak dari keberserahan total, Ibu Aci melepaskan semua limitasi, berserah, frekuensinya naik, maka ditempukan dengan frekuensi yang naik. Jadi itu nanti bukti bahwa like attract like, love promotes love gitu. Karena sudah menerima penyakit dengan lapang dada, dengan keberserahan, di situ levelnya udah bukan di level rendah, tapi at least ada di level penerimaan. Kan kalau di level Hawkins, penerimaan ke love tuh itu beda dikit gitu. Nah jadi, apa kaitannya kok di satu sisi di neraka abadi, tapi di satu sisi sementara? Means, kalau kita lagi terpuruk, keterpurukan itu tergantung keputusan. Si E deh, oke, informasi tubuh. Tapi kalau sang penyaksinya hanya menyaksikan, tidak terganggu, maka sang penyaksi tidak akan ditarik menuju kepada neraka, by the way.
Tapi balik lagi Bu Aci, ini kalau nggak dialami, susah untuk diteorikan, susah untuk diceritakan. Karena kenapa? Ini sesuatu experience yang nggak bisa digantikan dengan kata-kata. Betul nggak Bu? Yes. Dan itulah nanti kita mengerti bahwa konteks dari keseluruhan ini bukan terletak dari ucapannya, kata-katanya, tapi terletak dari kesadarannya gitu kira-kira. Di situ kita baru bisa bicara. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas semua firman-Nya. Ketika aku berserah, aku akan didekatkan kepadamu dengan sosok siapapun itu. Maka pertolongannya datang dari Allah. Kenapa? Karena kita sesuai dengan hukum Allah itu sendiri. Gitu. Gitu Bu Aci. Terima kasih Bu. Aduh, pengalaman. Jadi ibu bapak kalau lagi sedih, nggak ada yang bikin ibu bapak happy kalau ibu bapak nggak keluar dari ruangan sedih. Selamanya di situ aja. Ingat, kamar sedih nggak ada kuncinya, pintunya kebuka, tinggal mau keluar aja. Cuman karena kebiasaan kita sering banget diam di kamar atau di ruangan sedih, marah, bete, benci. Gitu. Semoga ibu bapak testimoni ini menguatkan kita untuk lebih bisa berserah dan lebih kita juga bisa menyadari betapa kasih sayang Allah tidak terbatas gitu kira-kira. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Ibu Aci. Mangga, Pak. Tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi mengatakan... Aduh, jangan panggil Ustadz atau Pak Abu aja. Gitu ya. Pak Abu. Ya. Pak Abu tadi mengatakan keinginan itu kadang-kadang menjadi setan. Ya. Itu Pak ya? Ya. Nah, kalau keinginan kita itu adalah untuk kebaikan, Ya. itu bagaimana? Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini sebetulnya sudah munafik. Ya. Terus untuk mencegah kemunafikan itu harus bagaimana untuk diri kita sendiri? Itu Pak. Oke. Pertanyaan nomor 2 dijawab dengan pertanyaan nomor 1 Pak. Karena kemunafikan berkaitan sama keinginan. Jadi ini satu jawaban untuk dua-duanya. Contoh. Di surat 12 ayat 53 ada kata-kata. Kamu pasti punya keinginan dan rata-rata keinginan menjauhkan kamu dari aku untuk menuju kepada kejahatan. Dalam tanda petik. Maka keinginan ini katakanlah nanti kita sebut sebagai ego misalnya. Tidak semua keinginan itu buruk Bu. Pak. Nggak semuanya. Karena 12:53 bilang, ada keinginan yang dirahmati oleh Allah, gitu kira-kira. Maka saya gampangin ya, keinginan yang buruk disebut, keinginan itu bahasa Arabnya nafs. Pernah dengar kan nafs? Nafs itu sebetulnya dari jiwa sih. Jiwa itu nanti dari manas. Manas itu dari emosi, perasaan, pikiran. Tapi kepanjangan lah. Gampangannya, nafs itu adalah keinginan. Maka ada nafs yang rendah, buruk namanya su. Makanya sering ngomong apa? Nah, kamu jangan nafsu. Nafsu artinya nafs yang su. Itu nanti levelnya di bawah. Tapi ada nafs yang birohmah. Yang dirahmati. Sekarang saya tanya, contoh. Ibu bapak maaf ya, tadi ini belokin dulu sedikit. Ke bapak ya, gini aja. Nah. Ibu bapak datang ke sini pakai keinginan nggak? Iya, kalau nggak ada keinginan nggak akan ada di sini. Tapi kira-kira ibu bapak datang ke sini dengan keinginan pengen ribut, berantem, nyari perang, gitu nggak kira-kira? Enggak, berarti ada dalam keinginan yang dirahmati gitu. Sip ya? Berarti keinginan tergantung motivasi listriknya mau yang mana. Nah, level dalam paling rendah menurut perspektif sufi. Kita pakai sufisme sedikit. Itu namanya amarah. Apa itu amarah? Keinginan pokoknya yang lain ngikutin maunya saya. Itu namanya amarah. Pokoknya. Amr itu artinya memaksa. Maksa terus Bu, Pak, kerjaannya. Nggak gini, harus. Nggak gini, harus. Level di amarah itu biasanya orangnya ideal, perfeksionis, dan harus. Udah gitu aja. Siap-siap stres aja. Karena harus mulu gitu. Harusnya ya, dalam hidup itu nggak ada harus. Karena dinamis. Sip ya.
Berarti kalau kita banyak harus, ideal harus pokoknya. Harus, ideal harus pokoknya. Udah itu pasti levelnya keinginan di tingkat paling rendah. Namanya amarah. Nanti kalau di tabel Hawkins, amarah ini ada dua Bu, Pak. Ada disebut force, ada disebut power. Nanti kita bahas pelan-pelan. Yang force itu melemahkan. Maka nanti naik di level berikutnya lawamah. Naik di level berikutnya namanya mulhamah. Nah, yang paling aman di level 4 namanya mutmainah. Makanya 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainah. Ibu bapak datang ke sini dengan kemutmainahan nggak kira-kira? Iya. Datang belajar, happy, makan siang, silaturahim, kurang mutmainah apa? Pulang dari sini amarah lagi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, yang penting jangan di sini amarahnya gitu. Dan ini selalu berbolak balik. Makanya berbolak-balik namanya kolbu. Kolaba. Makanya kalau masih berbolak-balik, amarah, lawamah. Nah nanti kita memiliki threshold, 3 yang terakhir, Rodiah, Mardiah, Kamilah, ini panjang lah ceritanya. Tetapi setidaknya keinginan itu ada layernya, yang penting diwaspadai adalah ketika kita ada di layer yang 1, 2 nih paling bahaya. 3 udah lumayan. 4 batas aman, 5, 6, 7 ini adalah surga namanya. Ini namanya neraka gitu kira-kira. Gitu Pak. Sehingga kalau nggak mau munafik, jangan sering-sering di level 1 dan 2. Supaya kita bisa ada di level 4. Contoh ya, contoh. Paling gampang nyontohinnya ada ibu lagi berantem sama anaknya. Kan ibu sama anak suka berantem ya? Ibu bapak suka berantem sama anaknya nggak? Suka atau sering? Contoh. Si ibu saking emosi marah sama anaknya, kamu tuh ya pak. Ibu bapak ingat ya, kalau emosi sudah menguasai nalar kritis of, mau IPK-nya 4, emosinya tinggi, selesai nggak ada urusan. Maka paling penting dalam jiwa kita, generalnya jiwa namanya emosi. Makanya ibu bapak maaf ya, kecerdasan IQ itu cuma pengaruh 4%. Tapi kecerdasan emosi 40%. Jadi pinter tapi emosional, kecerdasan emosinya nggak bagus, not good. Pinter sih tapi nyebelin, nggak punya teman aja, udah gitu aja. Ya, simply. Oke. Udah tuh marah, emosi itu, udah. Selesai, kan marah juga ada capek, ibu bapak kan nggak akan marah 24 jam, nggak ada yang kuat lah. Marah itu energinya gede Bu, Pak. Kebayang nggak? Lagi marah, lagi benci, lagi kesel, 5 menit sistem imun tubuh kita drop 6 jam Bu, Pak. Makanya kenapa marah? Nggak baik buat psikosomatis tubuh gitu. Udah itu aja. Makanya orang yang marah, banyak benci, banyak judgement, satu hal yang paling cepat terserang adalah pasti urusan lambung, pasti aja. GERD lah, apa dan macam-macam. Itu psikosomatis awal. Indikatornya apa? Susah bobok nanti. Nah itu nanti satu kesatuan. Ya, nah. Singkat cerita, begitu masuk kamar kan udah suasananya mulai tenang nih. Begitu mulai tenang, critical thinking-nya nyala lagi. Ngapain ya tadi marah-marahin si kakak gitu. Begitu ada rasa ngapain, itu udah naik ke level lawamah. Lawamah itu artinya mulai nyesel. Oh ibu bapak jangan salah ya, ada orang yang happy banget di level, puas saya udah marahin semuanya. Nah, di situ mulu, itu cepat mati aja. Dah. Iyalah, kenapa yang keluarnya kortisol terus gitu. Fight or flight terus gitu. Oke? Begitu di lawamah, ya ampun tahu gitu. Sok contoh aja ya ibu bapak maaf ya. Ibu bapak lebih sering mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ya udah fix, udahlah fix ya, dah. Di sini aja, dah. Berarti maaf ya, subconscious mind kita menguasai conscious kita. Singkat cerita, begitu si ibu itu nyesal, muncul ilham. Jadi penyesalan itu penting karena satu level abis nyesal pasti ada ilham. Kayaknya harus minta maaf deh. Ya Bu ya Pak. Ada tuh rasa, kenapa? Karena tadi ternyata bukan dia yang salah ternyata. Enggak 100%, sayanya salah lihat misalnya. Bisa begitu nggak? Nah, begitu dapat ilham,
Set, dia mau masuk ke mulhamah. Oke, saya mau minta maaf lah. Begitu keluar kamar, temannya nelpon. Lagi ngapain? Habis sedih nih, tadi berantem sama anak. Oh iya, kenapa? Diceritain ini. Temen yang ngomong, ya aku mau minta maaf ke anak. Temen yang ngomporin, masa kamu yang minta maaf? Kan anak kamu yang salah. Nah, setan datang nih. Nah. Bisa turun lagi ke bawah nggak? Makanya ibu bapak kalau setan udah berhasil beres di dalam, dia akan datang dari luar gitu kira-kira. Makanya di surat 7, 16, 17, dia akan menghampirimu dari depan, belakang, kanan, kiri. Satu lagi di mana? Yuwas, wisufi, sudur. Tapi kalau kolbunya kuat, begitu teman yang ngomong, masa kamu yang ngalah? Kan anaknya yang salah. Nggak apa-apa, karena aku sadar aku yang berbuat salah, maka aku minta maaf. Lolos dia, masuk mutmainah pasti. Tapi kalau nggak lolos, balik lagi ke amarah. Dan ini selalu berbolak-balik. Gitu Pak, kira-kira. Jadi yang paling penting, yang paling aman, ada di level mana? Mutmainah. Makanya Quran selalu mengatakan, wahai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Once di mutmainah, di situ kita akan mendapatkan naik, nanti pelan-pelan menuju kepada enlightenment. Gitu-gitu. Gitu Pak, kira-kira. Sip ya? Mangga Pak. Assalamualaikum Syekh. Syekh itu berilmu. Tapi belakangnya tan Pak ya. Jadi Syekh Tan. Ini daging semua isinya, luar biasa. Tadi ya, sebelum kembali, kita ada 4 atau 3 syariat apa-apa. Ya. Bagaimana langsung aja, jadi tanpa syariat artinya. Ini kayak kisah ibu tadi bagus sekali ya. Itu kisah real. Ini ada kisah tapi real juga, tapi nggak real juga enggak. Nggak tahu dari mana kisah. Cukup bagus ini. Ya. Jadi kita banyak yang terjebak di dalam tadi yang saya bilang jembatan situ. Ya. Akhirnya nggak keluar dari situ, mati juga di situ. Iya. Belum kembali. Iya. Nah, ini ada namanya Acai. Ya, Acai itu tukang asongan. Ini bagus nih kisah ini. Dia pokoknya tiap ketemu masjid dia berhenti. Berapa detik dia cuma bilang, Tuhan ini oe. Udah. Jalan lagi. Begitu ketemu gereja. Begitu juga ya. Tuhan ini oe. Kayak store aja. Ketemu yang Cina-Cina itu? Pura atau sama dia bilang gitu. Sore-sore dia pulang. Dari pagi berangkat, pokoknya ketemu itu Tuhan ini oe. Singkat cerita, dia sakit parah di opnam. Dokter bilang, wah ini udah nggak bisa, udah hands up lah. Ya, udah nggak ada lagi, udah sebentar lagi. Tahu-tahu jam 2-an, dia udah disonde gini udah nggak sadar. Ada yang datang. Aceh, ini oe kata Tuhan. Langsung dia gerak, buka semua jalan. Duh, aku di mana nih? Dia baru sadar, langsung dia pulang. Paginya jam 7 tuh rame di rumah sakit itu. Susternya rame, dokternya juga bingung. Kenapa nih? Ini harusnya mati ini tadi pagi ini. Tapi ternyata dia sehat, pagi-pagi udah kerja lagi. Ketemu lagi gereja. Tuhan, ini oe. Nah, ini tolong diterjemahkan ya. Bahwa apa tadi jangan sampai kita terjebak di dalam jalan yang jembatan tadi ya, jembatan tadi. Oke. Ya, berarti kayak kita sholat, kita puasa. Kagak ngepek. Nggak nendang gitu. Jadi kayak kita doa cuma sampai langit-langit kok nggak tembus. Coba tolong dibahas jelas. Oke. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya ngerti banget arah pembicaraannya kemana Pak. Saya ngerti banget. Itu mungkin kalau dibasikin pakai Quran ada di 2267 gini Pak. Berapa? Surat 22 ayat 67. Bagi tiap-tiap umat ada syariat tertentu. Maka nggak usah ribut terhadap syariat siapapun itu. Karena pada dasarnya mau dia cuma bersyariat Tuhan ini itu adalah syariat dia untuk kembali ke Tuhan. Pak. Sip ya?
Maka kita nggak bisa menilai dia di level A, di level B, di level C. Karena kenapa? Syariat benar salah urusan dapur. Sip. Betul nggak Pak? Tetapi urusan dapur nggak perlu tahu bumbunya apa, kecapnya apa, garamnya apa. Yang penting keluar dari dapur makanannya enak dan menyehatkan. Gitu, Pak. Sip. Itu poinnya. Sehingga nggak ada kekuasaan kita dia levelnya syariah kah, wasilah kah, tarikah kah, din, sirot. Ini semua adalah personal konteks antara dia dengan Tuhan. Tapi outputnya adalah kebermanfaatan. Selesai Pak. Kira-kira kurang lebih begitu. Makanya kita menyangka bahwa oh ini orang ini tidak beragama atau tidak bersyariat tertentu. Buat si Acai tadi melakukan itu semua, itu buat dia penghambaan dia sama Tuhan caranya begitu. Dan setiap orang punya caranya masing-masing. Kenapa? 8 miliar manusia sesuai dengan statement dalam sebuah proverb di Arab, jumlah jalan menuju kepada Tuhan sejumlah ruh yang ditiupkan. Pak. Jadi kalau 8 miliar manusia sekarang, ada 8 miliar jalan yang nggak mungkin sama, semuanya punya jalannya masing-masing, dan yang paling penting nggak usah usil sama jalan orang lain, titik, Pak. Itu yang paling penting. Sip. Sip, Sip. oke. Arigato. Ibu Ini Bapak oe. cukup ya? Ya. Ya, ini harus syuting soalnya. Singkat jelas. Singkat jelas ya. Tapi nanti kita bahas detailing Pak, seru soalnya. Siap, siap. Pada masanya, Ya. tenang. Ibu Bapak dapat sesuatu hari ini? Dapat ya. Mudah-mudahan sesuatunya bukan hanya informasi, tapi kita transformasikan menjadi kesadaran dan kita outputkan menjadi sebuah perilaku yang lebih membaik lagi. Hatur Amin. nuhun, al-hadiniyah, al-fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak hatur nuhun, terima kasih, senantiasa bermanfaat dan Ibu Bapak sehat dan bahagia. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah semua yang sudah diungkapkan oleh Nanda dapat kita terima dengan sebaik-baiknya dan tentunya juga akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Baik Ibu dan Bapak, setelah kita menyimak, kita sekarang waktunya untuk isoma dan sudah disediakan oleh tuan rumah makanan di sebelah kanan saya dan tentunya terima kasih sekali untuk sobatku Aceh.